Pernah kepikiran gak sih ada satu kekuatan yang gak kelihatan, tapi justru jadi penentu nilai dari semua yang kita kerjakan? Sebuah, ya katakanlah mesin tersembunyi di dalam hati kita, yang bisa mengubah hal biasa jadi luar biasa, atau sebaliknya, hal yang kelihatan hebat jadi sia-sia belaka. Nah, inilah yang akan kita bongkar sama-sama, kekuatan dari niat. Kita mulai dari pertanyaan yang kedengerannya aneh ya. Coba bayangin, bisa nggak sih seseorang yang di mata dunia itu pahlawan, otaknya jenius, dan super dermawan, tapi pada akhirnya semua itu dianggap gagal total? Jawabannya, nah ini yang bakal bikin kita kaget. Ternyata bisa banget. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu mesin penggerak di baliknya. Fondasi dari segala-galanya, yaitu konsep niat. Jadi, apa sih sebenarnya niat itu? Niat itu gampangnya adalah kenapanya kita. Maksud dan keinginan yang adanya di dalam hati. Penting banget buat dicatat, niat itu tempatnya bukan di lisan. Bukan yang kita ucapin. Para ulama semua sepakat, tempatnya itu di hati. Inilah motif terdalam kita waktu mau melakukan sesuatu yang tujuannya murni buat Tuhan. Nah, niat ini punya 3 fungsi yang krusial banget. Pertama, dia itu kayak tukang sortir yang ngebedain satu ibadah dengan ibadah lain. Misalnya, membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah. Kedua, dia memperjelas apa bedanya kamu nggak makan seharian karena lagi diet sama nggak makan karena lagi puasa. Ya niatnya kan? Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, dia jadi penentu kualitas. Perbuatan ini murni buat Tuhan, atau jangan-jangan ada udang di balik batu, pengen dapat pujian dari orang lain. Sekarang, yuk kita lihat sisi positifnya yang luar biasa. Gimana niat yang benar-benar tulus, itu bisa bikin karya seseorang jadi abadi. Bertahan jauh melampaui usianya, bahkan sampai ratusan tahun. Ibnu Taimiyah pernah bilang satu kalimat yang dalam banget. Beliau ngasih kita prinsip utamanya, ketulusan itu adalah kunci keabadian. Apapun yang kita lakuin, kalau dasarnya bukan niat tulus karena Tuhan, ya siap-siap aja, nggak akan ada manfaatnya, dan ujung-ujungnya bakal hilang di telan waktu. Dan ini ada 2 contoh nyata yang keren banget. Imam Malik dan Imam Nawawi. Imam Malik ini usianya panjang, karyanya Al-Muwatta, jadi rujukan sampai sekarang. Waktu ditanya rahasianya apa, beliau jawab, sesuatu yang tulus karena Allah pasti akan bertahan. Di sisi lain, ada Imam Nawawi yang hidupnya singkat banget, cuma 45 tahun. Tapi beliau ninggalin lebih dari 40 karya besar. Keduanya punya rahasia yang sama, niatnya lurus cuma buat Tuhan. Oke, sekarang kita balik koinnya. Pegangan ya, karena ini bagian yang paling, jujur, paling mengerikan. Gimana perbuatan-perbuatan yang sama hebatnya, saat diracuni niat yang salah, justru hasilnya bisa jadi kehancuran total. Ada sebuah kisah tentang 3 orang pertama yang diadili di hari kiamat nanti. Dan dengerin baik-baik, mereka ini bukan orang sembarangan. Di mata kita, di mata dunia, mereka ini adalah pahlawan. Orang pertama yang maju adalah seorang martir, seorang syuhada. Dia ngasih pengorbanan paling tinggi nyawanya. Di hadapan Tuhan dia bilang, aku berjuang di jalanmu sampai aku terbunuh. Tapi jawaban yang datang, kamu bohong. Kamu berjuang cuma supaya dibilang pemberani. Niatnya buat popularitas, bukan buat Tuhan. Dan pengorbanannya pun ditolak mentah-mentah. Dan kisah tragis ini nggak berhenti di situ. Orang kedua adalah seorang cendekiawan. Hidupnya dihabiskan buat belajar dan ngajar. Dia bilang, aku belajar dan mengajarkan ilmu hanya karena engkau. Tapi jawaban yang sama datang lagi. Kamu bohong. Kamu belajar supaya disebut alim, supaya dapat gelar cendekiawan. Tujuannya status, bukan pengabdian. Dan yang terakhir, seorang dermawan. Orang yang ngasih hartanya buat kebaikan, terus bilang, semua ini aku lakukan murni karena engkau. Tapi niat aslinya kebongkar. Tuhan bilang, kamu bohong. Kamu melakukan itu supaya disebut dermawan. Motivasinya, pujian dari orang lain. 3 perbuatan super hebat, hancur lebur, cuma karena niatnya bengkok. Oke. Mungkin cerita tadi kedengaran ekstrim ya. Coba kita tarik konsep ini ke sesuatu yang lebih praktis, yang dekat banget sama kita semua. Proses belajar. Karena di sini pun, niat itu jadi penentu segalanya. Nah, ini tanda-tanda bahayanya. Waktu kita belajar, coba deh jujur, niat kita buat apa sih? Biar bisa nyaingin orang lain, biar bisa menang debat kusir sama orang. Atau yang paling sering, biar bisa dapat perhatian dan pujian dari orang-orang. Kalau salah satu dari ini jadi niat kita, pahala dari jerih payah kita bisa hilang gitu aja. Kutipan ini ngasih kita perspektif yang keren banget. Jadi, ketulusan itu bukan cuma syarat supaya amalan kita diterima loh, tapi ketulusan itu sendiri adalah kunci yang membuka pemahaman.
Semakin tulus niat kita pas belajar, ya semakin besar juga porsi ilmu yang bakal kita dapetin. Sampai sini kita udah paham banget betapa pentingnya niat. Tapi pertanyaannya, emang niat tulus aja udah cukup? Ternyata belum. Masih ada satu potongan puzzle terakhir yang harus pas. Gini, sebuah amalan yang niatnya udah tulus 100% pun masih bisa ditolak kalau cara mengerjakannya salah. Jadi ada semacam formula atau checklist 2 bagian yang wajib dipenuhi biar sebuah perbuatan itu diterima. Nah ini dia, 2 kuncinya. Yang pertama, ikhlas. Ini menjawab pertanyaan, kenapa kita melakukan sesuatu? Dan jawabannya harus satu, hanya untuk Tuhan. Kunci kedua namanya ittiba. Ini menjawab pertanyaan, bagaimana kita melakukannya? Dan jawabannya harus sesuai dengan petunjuk yang benar. Coba bayangin deh sebuah gembok dengan 2 lubang kunci. Kamu nggak bakal bisa buka gembok itu cuma dengan 1 kunci kan? Butuh dua-duanya. Nah, ikhlas itu kunci pertama, ittiba itu kunci kedua. Pintu penerimaan amalan baru akan terbuka kalau dua-duanya ada dan pas. Pada akhirnya, setiap perbuatan kita, entah itu belajar, kerja, ibadah, bahkan sekedar senyum, itu semua ibarat wadah yang kosong. Pertanyaan besarnya buat kita renungkan adalah, wadah itu kita isi dengan apa? Apakah dengan ketulusan untuk Tuhan, atau kita isi dengan keinginan buat dapat pujian dunia? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing.